bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Oh, Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup ini milik-Mu, Cinta ini milik-Mu. milik-Mu. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Hingga akhir, sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu, cinta ini milik-Mu, semua yang ku punya milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau membangun kami pagi hari ini dengan sehat, semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami melandasi dengan kebenaran firman Tuhan. agar kami tidak tersesat. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin, amin. Baik saudara-saudara, kita akan membaca firman pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas, kita akan sama-sama belajar mendengar firman Tuhan agar hidup kita akan semakin hari semakin menuju perkenanan Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 mulai. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinisnakan akan nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudara, ya, surat Petrus pasal yang keempat dikatakan di sini, saudara-saudara, ya, kamu jangan heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Hari-hari ini begitu banyak orang yang mengeluh, sudah tidak kuat lagi. Mengapa persoalan, mengapa hidup kami begini, mengapa hidup saya begini, mengapa, dan kenapa. Saudara, ayat ini mengingatkan kita, ya, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat ini dulu yang terus berbicara kepada suatu hamba terima Yesus, ada tantangan pada keluarga, itu rasanya nyala api begitu berat, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa atas hidupnya. Sampai dia bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan hanya untuk mengenal Engkau saja beratnya siksaannya kayak begini. Tantangannya luar biasa Tuhan. Mengapa Tuhan? Ya, judul paragraf kita lihat di sini, menderita sebagai Kristen. Jadi yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan itu harus menderita. Kalau nggak menderita, ya belum dikatakan orang Kristen. Apa artinya Kristen? Kristen itu adalah artinya pengikut Kristus. Kristus saja menderita, berarti kita harus menderita. Ya, di sini dikatakan saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Gak usah heran, gak usah bertanya, kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Ya, jangan kamu heran. Ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, memang penderitaan itu akan datang. Kenapa saudara? Yang menderita itu sebenarnya daging. Karena kita sedang berjuang mematikan dagingan kita. Kita sedang berjuang mematikan keangkuhan kita yang dulu hidup dalam dosa. Sekarang kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran, dan itu tidak gampang, tidak mudah, membutuhkan perjuangan yang keras, dan itu rasanya tersiksa. Belum lagi kita dibenci, kita dianiaya, ya, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi atas kita. Tapi firman Tuhan ingatkan, gak usah heran. Ya, jadi kalau saudara jadi Kristen, saudara ikut Tuhan, ketika kita menderita, ya, saya sudah tidak heran. Waktu hamba ini bertanya kepada Tuhan, kenapa menderita ikut Yesus? Kenapa ikut Yesus begini banget? Nah, ayat ini menjawab, janganlah kamu heran akan nyala api yang datang kepadamu sebagai ujian. Iman kita harus diuji. Semakin berat persoalan, semakin besar tantangannya, semakin besar ujiannya, maka semakin tinggi juga level imanmu.
Jangan mau jadi anak-anak yang tidak mau diuji, tidak mau diproses. Jadi anak sekolah itu ujian SD, ya ujian SD. Tapi ketika memasuki kuliah, yaitu masuk jenjang kuliah perguruan tinggi, semakin tinggi ujiannya semakin berat ujian kita. Jadi saudara mau pilih mana? Menjadi anak SD atau menjadi masuk perguruan tinggi? Ya nggak apa-apa. Jalani hidup aja. Ayat 13 dikatakan janganlah heran tetapi sebaliknya bersukacitalah. Ini luar biasa. Kita menderita seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi, tapi kita dikatakan bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Yesus datang ke dalam dunia untuk menderita. Jadi kita yang menyatakan sebagai Kristen, pengikut Kristus, jangan mau hanya berkat-berkat aja dari Tuhan. Jangan mau enak-enaknya saja, tapi ikutlah menderita di dalam penderitaan Kristus. Ayat ini berkata, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jangan heran, jangan mengeluh, tetapi bersukacita. Supaya apa? Supaya kita bergembira pada waktu Yesus datang untuk menyatakan kemuliaannya. Percayalah Tuhan, ada upah yang besar untuk kita yang setia mencari Dia. Ada upah bagi kita yang sungguh-sungguh mengikuti kebenaran. Ada upah bagi kita yang mau membayar harga. Jangan menyerah, jangan putus asa, kejar terus kebenaran. Sekalipun aku harus menderita, aku siap Tuhan. Bahkan aku bersukacita. Di dalam penderitaan, di dalam kita belum menderita seperti Yesus yang sampai mencucurkan air mata, keringat bercampur darah. Ya, bulu darahnya pecah, keringatnya bercampur dengan darah. Saudara, mari kita ubah cara pandang kita yang lama dan kita melihat cara pandang Kristus. Bersukacitalah karena kita dapat mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya saat Yesus datang kedua kali kita bisa bersukacita. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kenapa dunia membenci kita? Kenapa iblis berusaha membuat kita ini tertekan, teraniaya? Karena roh Allah, roh kemuliaan itu ada pada kita. Jadi ternyata salah satu indikasi kita bisa tahu roh kita ada dalam ada roh Allah dalam kita dengan kita mengalami penderitaan, tetapi kita bisa bersukacita. Salah satu bukti roh Allah ada dalam diri kita bukan ketika kita diberkati, wow, Roh Kudus tercurah, hidupku diberkati, mobil 1 menjadi 10, rumah 1 menjadi 100, bukan. Jadi dikatakan, berbahagialah kamu jika karena kamu dinista, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus, Roh Kudus, mereka akan diberi kemampuan tetap bersukacita di dalam penderitaan. Itulah cara Tuhan bekerja, saudara. Karena itu, jangan pernah berhenti berjuang. Jangan menyerah di tengah jalan. Tetaplah minta anugerah Tuhan agar kita ini mampu untuk keluar dari segala pergumulan hidup dan masuk di dalam kemuliaan yang sudah Tuhan Yesus Kristus sediakan. Jangan pernah menyerah, bersukacitalah. Sekalipun kita menderita, itu artinya roh Allah ada dalam. Mari kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar bahwa untuk mengikuti Yesus ada harga yang harus dibayar. Penderitaan. Mungkin kami dihina, disakiti, namun kami percaya itu adalah sebuah ujian agar iman kami semakin naik, semakin tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu.
Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu